Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kerjasama antar pesaing dan joint venture PT Sari Melati Kencana atau yang biasa disebut juga Pizza Hut. Saya sendiri, Naifa Sekar Pangestu-Ningrum, beserta rekan-rekan saya. Saya Sela Sulfia Rusiana. Saya Rizka Widianingsih. Saya Stefanus Sarafati. Yang pertama kita akan membahas tentang kerjasama antar pesaing. Strategi yang menekankan pada kerjasama antar pesaing lebih banyak digunakan pada kolaborasi antar pesaing untuk meraih kesuksesan. Kedua perusahaan harus berkontribusi dalam suatu yang khusus seperti teknologi, distribusi, penelitian dasar atau kapasitas manufaktur. Namun, resiko besar adalah transfer yang tidak diinginkan, meliputi kemampuan atau teknologi yang baru dapat terjadi dalam level organisasi di bawah kesepakatan yang ada. Kolaborasi antar perusahaan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menciptakan keuntungan melalui sharing sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan, sehingga dapat menekan biaya dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Dari sudut pandang yang lebih strategis, kolaborasi dengan pesaing dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan memberikan perusahaan kontrol yang lebih besar terhadap ketidakpastian pasar. Sekarang kita akan membahas apa itu joint venture. Jadi joint venture ini atau yang biasa disebut juga dengan perusahaan patungan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang terlibat akan membentuk entitas bisnis baru dan masing-masing akan berkontribusi untuk memaksimalkan rencana bisnis yang dibuat. Namun, perjanjian kerja ini tidak berlaku selamanya dan tergantung kesepakatan antar semua pihak yang terlibat. Umumnya, perusahaan akan kembali beroperasi dengan normal setelah jangka waktu yang ditentukan selesai atau tujuan yang disepakati telah tercapai. Di sini ada tujuan dan manfaat joint venture. Yang pertama ini ada penggabungan sumber daya. Joint venture memungkinkan entitas bisnis baru yang telah dibuat agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Ini disebabkan karena perusahaan yang terlibat dalam dapat meraih pasar perusahaan rekan yang lain dengan sumber daya yang lebih besar. Yang kedua ada penggabungan keahlian. Dengan penggabungan keahlian masing-masing entitas bisnis, maka entitas bisnis baru tentunya akan memiliki keuntungan yang lebih baik. Yang ketiga ada menghemat uang. Setelah dua entitas bisnis bergabung, maka tiap perusahaan dapat menghemat pengeluarannya masing-masing. Ini disebabkan karena biaya yang harus dikeluarkan tidak dibebankan pada satu perusahaan, melainkan pada entitas lain yang terlibat. Yang keempat, ada alat bertumbuh. Pihak terlibat akan melakukan penggabungan ide, keterampilan, dan juga aset yang memungkinkan entitas bisnis baru dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Yang kelima, ada inovasi produk dan layanan. Pihak terlibat akan menawarkan produk baru melalui inovasi, agar dapat menjangkau ke pelanggan baru melalui produk baru yang dibuat. Yang keenam, ada ekspansi pasar asing. Saat ini, joint venture juga menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memperluas jaringan distribusi produk ke pasar asing yang menjadi target pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada poin penting dalam pembuatan perjanjian joint venture. Dalam pembuatan joint venture, ada beberapa aspek penting yang harus ada dalam perjanjian, yaitu satu, tujuan khusus. Setiap pihak terlibat biasanya memiliki tujuan masing-masing, dan telah ditentukan sebelumnya di dalam perjanjian, pihak terlibat akan menyatakan tujuan ini dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, adanya durasi tertentu. Durasi dibuat untuk menentukan kapan perjanjian joint venture akan berakhir. Umumnya, ada dua cara yang dilakukan pihak terlibat untuk menentukan durasi. Yang pertama adalah setelah tujuan yang dibuat telah tercapai, dan yang kedua adalah menentukan durasi perjanjian sejak awal. Lalu ada pembagian keuntungan.
Pembagian keuntungan ini dibuat untuk menentukan rasio tepat untuk pembagian keuntungan dan kerugian. Yang keempat, ada kesepakatan. Dalam pembagian kesepakatan ini biasanya berisi tentang rincian kewajiban, hak, dan juga regulasi lainnya. Yang terakhir ada struktur usaha. Dengan perjanjian joint venture, struktur usaha juga harus disepakati bersama, karena ini akan mempengaruhi semua aspek bisnis dalam entitas bisnis yang baru. Selanjutnya, ada Undang-Undang Pengaturan Regulasi Joint Venture. Regulasi tentang joint venture telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan SK Menteri. Berikut adalah rangkuman landasan hukum mengenai joint venture. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang penanaman modal asing. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang pemilikan saham dan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing, dan yang terakhir ada SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Selanjutnya ada penyebab kegagalan dari joint venture. Beberapa permasalahan umum yang menyebabkan ventura mengalami kegagalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer yang harusnya berkolaborasi harian dalam mengoperasikan ventura bersama tidak terlibat dalam mendirikan dan membentuk usaha tersebut. Yang kedua, ventura bersama dapat menguntungkan perusahaan, namun tidak menguntungkan konsumen yang kemudian mengeluhkan jasa yang buruk atau mengkritik perusahaan dengan cara lain. Yang ketiga, ventura bersama mungkin tidak didukung secara seimbang oleh mitranya. Jika didukung dengan tidak seimbang, maka permasalahan akan muncul. Yang terakhir, ventura bersama mungkin mulai bersaing dengan salah satu perusahaan mitra. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. PT Sari Melati Kencana atau disebut juga Pizza Hut. Pizza Hut adalah jaringan restoran dan waralaba internasional dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1958 oleh Dan Carney dan Frank Carney. Pizza Hut terkenal dengan menu masakan Italia Amerika termasuk pizza dan pasta, serta menu makanan lainnya. Pizza Hut memiliki lebih dari 16.000 gerai di lebih dari 100 negara. Perseroan didirikan pada tahun 1987 yang bergerak di bidang jasa penyedia makanan, terutama pizza dan pasta di Indonesia, melalui waralaba yang dimiliki. Setelah membangun brand Pizza Hut di Indonesia selama 2 dekade, Perseroan diakuisisi oleh Sriboga Group pada tahun 2004. Dan sejak saat itu, pertumbuhan pembukaan gerai Perseroan berkembang sangat pesat. Perseroan menawarkan daftar menu yang beragam dan inovatif yang melayani masyarakat Indonesia dengan target konsumen yaitu remaja maupun keluarga yang berada di kelas menengah. Perseroan sangat dikenal akan menu original dan pizza, dan menu cheesy bites yang ikonik. Perseroan telah mengembangkan 2 konsep yang berbeda, yaitu PHR dan PHD. Perseroan memberikan layanan makanan di restoran, layanan pesan antar, dan penjualan online dengan jaringan yang luas. Perseroan percaya bahwa dengan konsep dan saluran penjualan yang telah dijalankan, akan memberikan fleksibilitas untuk dapat terus bertumbuh dengan baik. Hingga saat ini, Perseroan terus melakukan inovasi dalam pilihan menunya dengan menyesuaikan menu berdasarkan selera masyarakat Indonesia dan terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. PT Sari Melati Kencana Tbk atau yang lebih dikenal dengan Pizza Hut Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1987. Perusahaan ini merupakan pemegang hak waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia. Pada tahun 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Sriboga Raturaya, salah satu produsen tepung terigu di Indonesia. Pizza Hut membuka restoran pertamanya di Indonesia pada tahun 1984 di gedung The Jakarta Theater, daerah Tamrin, Jakarta Pusat pada tahun 2000. Restoran Pizza Hut pertama ini dipindahkan ke gedung Menara Cakrawala di area yang sama hingga sekarang. Hingga saat ini, Pizza Hut memiliki lebih dari 200 restoran yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.
Produk unggulan Pizza Hut Indonesia adalah pizza dengan pilihan pinggiran pan pizza yang diperkenalkan pada tahun 1984, stuffed crust keju yang diperkenalkan tahun 2003, stuffed crust sosis diperkenalkan tahun 2004, cheesy bites yang diperkenalkan tahun 2007, crown crust yang diperkenalkan tahun 2009, dan black pan pizza yang diperkenalkan pada tahun 2018. Perusahaan ini mengelola merek Pizza Hut di Indonesia berdasarkan kerjasama waralaba dengan Yum, brand yang merupakan grup pemilik waralaba sejumlah merek terkemuka seperti KFC dan Taco Bell. Pada tahun 2007, PT Sari Melati Kencana memutuskan untuk melakukan perluasan bidang usahanya, yaitu mengeluarkan PHD atau Pizza Hut Delivery. Pizza Hut Delivery pertama kali didirikan pada bulan Oktober 2007 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan pelayanan pada pesan antar atau delivery dan pesan bawa take away. Dua jenis pelayanan yang diberikan oleh PHD ini membuat gerai PHD hanya memerlukan tempat untuk membuat produk, dan counter hanya untuk melayani pesan bawa. Pada tanggal 23 Mei 2018, perusahaan ini mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Contoh kerjasama antar pesaing dan joint venture pada PT Sari Melati Kencana, Pizza Hut. Pisah dari Pepsi, Pizza Hut Indonesia gandeng Coca-Cola. PT Sari Melati Kencana, pemilik jaringan restoran cepat saji Pizza Hut Indonesia, resmi bekerja sama dengan Coca-Cola Amatil Indonesia. Kehadiran Coca-Cola menggantikan posisi Pepsi yang hengkang dari pasar Indonesia sejak Oktober lalu. Dengan adanya kerjasama ini, Amatil Indonesia akan menjadi pemasok tunggal untuk minuman Coca-Cola, Fanta, dan Sprite ke 515 gerai Pizza Hut di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi ini, Amatil Indonesia dapat mendukung Pizza Hut Indonesia dalam menghadirkan produk minuman berkualitas. Kami juga berkomitmen untuk menggunakan kemampuan eksekusi Amatil Indonesia dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan di pasar, ujar Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Kadir Gundus di restoran Pizza Hut Jakarta Barat, Rabu, Desember. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Gundus mengatakan hingga saat ini Amatil Indonesia melayani lebih dari 500.000 pelanggan, baik di pasar modern maupun tradisional di seluruh Indonesia. Selain itu, Amatil Indonesia juga mengoperasikan 8 fasilitas manufaktur, 2 pabrik From dan 4 mega distribution center. Dengan prasarana tersebut, Gundus optimistis pihaknya akan mampu bekerja sama dengan Pizza Hut Indonesia untuk menghadirkan ragam pilihan minuman. Senada Presiden Direktur Pizza Hut Indonesia, Stephen Christopher Lee, juga mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama ini. Lee mengatakan pihaknya berharap kerjasama tersebut bisa berlangsung dalam jangka panjang. Kerjasama ini untuk 5 tahun dan kami harap untuk seterusnya. Selama 35 tahun kami terus melakukan inovasi produk dan peningkatan pelayanan sehingga menjadikan Pizza Hut Indonesia menjadi perusahaan besar di Indonesia, ujarnya. Contoh kerjasama antar pesaing dan joint venture pada PT Sari Melati Kencana atau Pizza Hut. Foodpanda Indonesia kerjasama dengan Pizza Hut Delivery. Foodpanda Indonesia mengumumkan kerjasamanya dengan PHD yang telah memiliki 81 gerai. PHD merupakan anak perusahaan Pizza Hut dengan fokus ke layanan pesan antar. Pizza Hut adalah restoran pizza terbesar dan ternama di dunia dengan lebih dari 12.500 restoran di 91 negara.
Foodpanda sudah bekerja sama dengan lebih dari 500 restoran di Indonesia dan sekarang bisa menawarkan PHD kepada pelanggan Foodpanda yang jumlahnya terus meningkat. Menu-menu PHD dapat dipesan dengan mudah secara online melalui situs web atau aplikasi mobile Foodpanda. Foodpanda saat ini masih melayani pembayaran secara COD untuk pengantaran jam makan siang, tapi bakal merambah ke sistem pembayaran lain dalam waktu dekat. Belum diketahui apakah jaminan makanan sampai dalam 30 menit yang dislogankan oleh PHD bakal diikuti oleh Foodpanda untuk pengantaran pizzanya. Next. Selanjutnya, langkah ini meneruskan strategi Foodpanda untuk terus bekerja sama dengan brand global. Sebelumnya, Foodpanda juga bekerja sama dengan Starbucks di Malaysia untuk layanan pesan antarnya. Sementara Pizza Hut telah bekerja sama dengan Foodpanda di India. Juan Chin, MD Foodpanda Indonesia, mengatakan, kami sangat senang bisa mengumumkan kerjasama Foodpanda dengan PHD. Langkah ini akan membawa kami lebih dekat menjadi layanan pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia. Penambahan PHD menunjukkan bahwa kami bekerja keras untuk mengikutsertakan merek-merek terkemukakan dalam layanan Foodpanda. Untuk pengguna Foodpanda, ini juga berarti sekarang tersaji pilihan tambahan untuk masakan jenis Italia dan pizza. Riri Hasan, Marketing Manager PHD, menyebutkan PHD sangat senang bergabung dengan Foodpanda untuk meningkatkan jangkauan kami. Penambahan produk-produk PHD di aplikasi layanan pesan antar makanan, Foodpanda menjanjikan potensi tambahan penjualan untuk pasar Indonesia. Next. Jadi kesimpulan dari kelompok 5 yaitu PT Sari Melati Kencana, Pizza Hut melakukan kerjasama antar pesaing dan joint venture dengan Coca-Cola Amatil Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini, Amatil Indonesia akan menjadi pemasok tunggal untuk minuman Coca-Cola, Fanta, dan Sprite ke 515 gerai Pizza Hut di seluruh Indonesia, agar dapat mendukung Pizza Hut dalam menghadirkan produk minuman berkualitas. Selain itu, PT Sari Melati Kencana, Pizza Hut melakukan kerjasama dengan Foodpanda Indonesia agar menu-menu PHD dapat dipesan dengan mudah secara online melalui situs web atau aplikasi mobile Foodpanda. PHD sangat senang bergabung dengan Foodpanda karena selain untuk meningkatkan jangkauan, juga menjanjikan potensi tambahan penjualan untuk pasar Indonesia. Jadi, kerjasama antar pesaing dan joint venture sangatlah diperlukan oleh perusahaan. Sekian atas perhatiannya dari presentasi kelompok 5. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.